Disitulah saya sangat sedih Pak, sedihnya Pak. Sangat sedih saya Pak, sangat sedih. Harta cuma anak, buat saya nggak ada apa-apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada bersama seorang orang tua ya, yang anaknya sempat kemarin di Merangin ini, dikira 10 hari yang lalu itu heboh ya di sini. Ada anak SMP menikam anak SMP dan bapak ini adalah orang tua dari si korban. Yang pengen disampaikan bapak ini adalah dia merasa kecewa karena tidak ada perhatian dari pihak sekolah, apalagi dinas pendidikan ya, dinas pendidikan Merangin ini yang tidak ada menunjukkan rasa simpati ataupun empati kepada keluarga korban gitu. Kita akan berbincang dulu sama Pak ini. Nama Pak siapa Pak? Nama saya Sukamadi. Sukamadi. Nah, saya adalah ahli waris apa dikatakan itu bukan ya? Orang tua wali ya. Orang tua. Dari pihak Irfan Ribai yang meninggal kemarin di SMP 1 Atap 20 Merangin. Dan saya sangat merasa kecewa terhadap pihak sekolah. Sampai sekarang pun kepalanya belum menemui saya, karena saya selaku orang tua kecewa, benar-benar kecewa karena saya menitipkan anak tersebut di sekolah pada jam dinas. Itu benar-benar saya titipkan guru atau baiknya anak tersebut karena selaku pengganti saya di dalam sekolah. Dan sampai sekarang para dewan guru belum datang. Sudah dikatakanlah saya menuntut dikatakan keadilan atau tanggung jawab guru, yang maksud saya untuk kedepannya nanti, karena kenapa anak-anak kita masih sekolah dan jangan sampai terjadi kembali di saat dikatakanlah di istilah jangan terulang kembali gitu. Oke, siap. Senjata sajam bisa masuk sekolah ini kan gitu. Ya, di sini juga sebenarnya penjelasan nanti ya. Di sini juga ada kuasa hukum dari Bapak ini tadi, Pak Sugito. Sugito saya. Saya mau tanya dulu ini Pak ya, apa soal kronologisnya. Jadi setahu Bapak itu bagaimana tuh Pak? Kapan dia terjadi penikaman itu? Iya. Pada tanggal 3 hari Rabu sekitar jam 10 lewat, ada seorang dewan guru yang nelpon saya, tapi ibunya itu nggak ada jam, maksudnya dia nggak di sekolah kan, nggak ada dinas, berarti ibu ini lagi beli sayuran di pasar. Ya. Dengan orang ribut-ribut, mungkin dia tahu anak SMP, dia langsung ke klinik. Ternyata dilihatnya murid-murid kan, muridnya gitu. Langsung beliau nelpon saya, "Paman tolong datang ke klinik, bahasa anak paman luka." Setelah saya datang ke klinik sama sang istri, anak saya udah dijahit 2 lubang, lukanya 3,
yang satu menurut bidan lukanya dalam sampai tembus paru-paru. Sampai tembus paru-paru ya. Nah, ya, menurut prediksi bidan bahwa anak tersebut mau dirujuk ke Bangkok untuk dioperasi. Nah, setelah dalam perjalanan saya ditemani seorang bidan sekaligus supir dan seorang guru dan saya sama sang istri. Berarti sempat ada penanganan ya dari benar. klinik itu ya. Sampai di Bangkok langsung di ruang UGD, penanganannya dikatakanlah terima kasih lah saya. Sedangkan pas udah mau operasi anak saya udah nggak kuat. Dalam perjalanan saya kira dan adalah sekitar 1,5 jam lah perjalanan tersebut. Jadi yang Bapak kecewa ini adalah pihak sekolah belum ada sampai sekolah kan benar-benar kepala belum pernah datang ke rumah. Dan maksud saya kan nggak bisa datang ke rumah lewat telepon kan, saya kan gimana gitu menghadapi masalah ini kan. Dan saya tekankan tuh supaya dewan guru tuh ataupun kepala tuh untuk kedepannya loh, jangan sampai terjadi kan. Dan saya siapa nama kepala sekolah, Pak? Kalau nggak salah Bapak Yus Patria kalau nggak salah ya. Di sini juga ada ini ya, ada kuasa hukum dari apa ini? Orang tua korban. Ya, orang tua korban. Ini bagaimana Pak? Apa tidak lanjut dari itu kasus itu? Jadi seperti ini, apa yang dikasih ataupun apa yang disampaikan oleh pihak klien kami selaku korban dari anak ini tadi, bahwasanya kami memang sangat juga kecewa di mana tidak ada tunjukin empati dari pihak sekolah bahwasanya datang ataupun lewat telepon menyampaikan ikut berduka atau kayak mana, bahwasanya kan dalam hal permasalahan ini kalau dari cross check secara kejadian itu kan terjadi di ruang lingkup sekolah pertama, dan yang kedua juga Ya benar. Kejadian itu tepat tanggal 3 jam sekolah, kebetulan waktu jam sekolah. Yang kami sesalkan, oke, itu mungkin udah jalannya atau kayak mana yang namanya umur ataupun nyawa itu kan semuanya kita sama Tuhan yang Maha Kuasa ya kan. Namun dalam hal ini kami hanya menyampaikan kecewaan untuk pihak sekolah, di mana anak dari klien kami ini yang kami titipkan untuk dididik akhlaknya, ilmunya, ini terbunuh ataupun mati di ruang lingkup sekolah, di mana rasa tanggung jawab dari pihak sekolah bahwasanya pihak sekolah itu sebagai guru menjalankan sebagaimana profesinya, minimal datang ke keluarga korban. Mungkin itu aja. Kalau masalah penegakan hukum kami serahkan sama pihak polisi, kejaksaan dan pengadilan. Namun dari pihak sekolah kami sudah tunggu beberapa hari sampai saat sekarang, bahkan sampai orang tua korban dijadikan saksi tidak pernah hadir ke rumah ataupun telepon menyampaikan bela sungkawa. Jadi pihak sekolah sudah pernah dipanggil Polres? Kalau sejauh dipanggil, kemungkinan untuk dijadikan saksi ada, karena di ruang sekolah dan itu biarkan proses hukum yang berjalan, Pak ya. Jelas apapun yang terjadi, apapun yang upaya di sekolah itu tidak ada, untuk minimal datanglah ke rumah untuk bela sungkawa ataupun empatinya kepada pihak keluarga kami. Si Irfan tadi ya? Iya. Irfan ini anak berapa, Pak? Paling kecil Paling kecil. Anak Bapak berapa orang? 3. 3 orang. Oh. Keseharian Irfan ini seperti apa? Setahu saya ini Pak. Setelah Keseharian dia. keseharian. Iya, keseharian dia. Menurut saya alhamdulillah pada saat anak saya dari SD di Sungai Tebal belumlah pernah ada orang yang istilahnya dikatakan dari lingkungan berantem saya disampirin orang tuanya, dan maksudnya belum pernah lah. Dari pihak sekolah juga belum pernah lah saya dipanggil di sekolah bahwa anak saya ini ada masalah sampai almarhum meninggal.
menurut saya dalam akhlak dan agama, menurut saya sebagai orang tuanya ya alhamdulillah anaknya mengerjakan sholat rajin. Kalau pelajaran gitu Pelajaran alhamdulillah ya, dikatakanlah bahasa saya Pak, istilahnya kan ranking 1 gitu kan. Oh, ranking 1. Ya, berarti cukup berprestasi ya, ya di sekolah. alhamdulillah katakanlah kan, untuk mengangkat derajat orang tua, tapi sampai sekarang anaknya udah meninggal gitu. Jadi berarti dalam beberapa hari belakangan ini Bapak merasa sangat kehilangan sekali ya? Iya benar, saya sangat kehilangan sekali harta yang cuma satu-satunya anak. sebelum tragedi itu ada Pak ciri-ciri istilahnya apalah ada gerakan hati mungkin Bapak? Iya. Pada saat hari Rabu pagi-pagi anak saya minta uang bensin, sama ada perkumpulan di sekolah dan semua jajan. Biasanya anak saya jaranglah dia salaman, pamitan salam gitu loh. Biasanya pamit, Bapak sekolah ya, paling gitu. Pada hari terakhir saya ketemu sama almarhum, dia jabat tangan dan mencium saya. Disitulah saya sangat sedih Pak, sedihnya Pak. Sangat sedih saya Pak, sangat sedih. Harta cuma anak, buat saya nggak ada apa-apa. Pada jam 10 lewat ada yang telepon Pak. Saya lupa. Ibarat ini Pak, ibarat apa ya, tong sampah di dada saya ini udah penuh Pak, udah nggak muat lagi Pak beban saya. Dan sangat merindukan anak. Ya, intinya bukan inilah yang jelas memang kehilangan itu ya. Iya benar. Jadi apa lagi mau disampaikan? Saya rasa udah Pak ya. Yang pada intinya tolonglah pihak sekolah itu kan, maksud saya kan tanggung jawabnya, terus kedisiplinannya nak minta ditingkatkan lagi supaya jangan lagi terjadi yang hal-hal seperti ini yang pada anak-anak kita yang masih sekolah di sana kan. Dan itu saya sangat kecewa sekali. Kalau dari Mas Agung ada yang bisa lagi? Ya pesannya saya kalau dari kuasa hukum sih yang paling utama dan yang paling bertanggung jawab dari segi profesi paling tidak kepala sekolah di mana anak kita dititipkan untuk pendidikan mengajar dan juga pesan untuk kepala dinas pendidikan lah minimal ya apa yang akan diperbuat apapun yang akan dilakukan kebijakannya mungkin itu hak dari kepala dinas dan juga untuk Bapak Bupati juga ini mungkin dengarlah dari apa pemberitaan di media bahwasanya ada masalah ataupun ada perkara di mana hilangnya nyawa anak di sekolah itu minimal berilah sanksi untuk ya kalau untuk siapa-siapanya mungkin kami tidak bisa intervensi. Namun dalam hal ini kalau dari segi koridor hukum kami berupaya akan tetap melakukan upaya hukum ketika memang ada kelalaian di sana. Baik ya, sebenarnya ini ya cerita yang mengharukan ya. Sebenarnya bukan masalah materi ataupun apapun ya, apa bantuan atau bukan gitu ya. Yang dituntut Bapak ini adalah untuk menghibur dirinya gitu, karena anak dia meninggal di situ. Kita sebagai orang tua, anak kita terluka aja kita pasti marah gitu ya. Ini anaknya meninggal dan tidak ada bentuk rasa simpati gitu dari pihak sekolah gitu untuk datang ke rumah dia menyatakan bela sungkawa gitu. Apalagi lagi dari yang atas ya. Ini pelajaran bagi kita untuk saling menjaga anak kita
jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Ya, salam dari saya untuk semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.